Halo Dita, Hai Kak. ini kita ngapain cuap-cuap? Oh man. Halo Bu Nur, itu ada guru juga tuh Pak. Halo Bu Nur, terima Oh, kasih Mbak sudah Dwi. bergabung. Oke Dit, kita mau bahas apa nih Dit di apa namanya di tema kali ini? Karena kan kita sudah apa ya? Kita sudah bikin flyer, poster gitu ya. Kita di flyernya sendiri tadi tentang toxic relationship gitu ya. Eh, kok kamu tiba-tiba minta join minta join ke aku tentang untuk kita bahas tentang tema ini sesuatu. Halo Bu Nur, halo teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah Terima bergabung. kasih. Oke Dit, boleh nih ceritakan dulu untuk Dita nih. Oh iya, Hmm. perkenalan dulu kali ya Dit ya. Oh Mungkin di iya, beberapa coba. followers teman-teman ada yang mengenal, mungkin di followers aku udah kenal aku ya gitu ya. Ya aku Juni, salam kenal. Terus ini ada teman aku adik tingkat dulu di kuliah. Namanya Silvana Dita. Halo Dita, boleh perkenalkan dirimu Dit? Hai, halo semuanya. Maaf tanganku kuning. Ya, it's okay. Kamu lagi ini ya bikin jamu ya. Iya. Oke ya. Dit, boleh ini aku tuh sebenarnya terkejut ketika kamu tuh minta ke aku, Hmm. Kak Jun, ayo kita bikin ini yuk apa namanya IG live tentang toxic relationship gitu ya. Kira-kira menurut tapi sebelumnya aku pernah lihat ini nih apa namanya story-nya kamu di Instagram Eh, yang membahas tentang toxic relationship ini. Nah, hmm. aku mikirnya sih, oh ini cuman sekedar apa namanya post-post biasa gitu ya, tapi eh. nggak sampai kepikiran kamu akan mengajak aku untuk join kerjasama untuk membahas ini. Nah, latar belakang kamu sebenarnya apa sih, Dit, Hmm. gitu? Makanya kamu berani untuk membuat apa ya toxic relationship ini gitu. Kalau aku sendiri ya Kak, kenapa terus akhirnya aku membuat story itu kan? Membuat story, terus habis itu aku ngajak Kak Juni join, itu kan sebenarnya dari eh apa namanya pengalamanku gitu Oh, kan, ini dari pengalaman pengalamanku pribadi. sendiri. Oh, Yang pertama oh. itu, terus yang kedua juga ada beberapa temen yang pada akhirnya mereka tuh juga mengalami toxic relationship gitu loh di dalam hubungan mereka berpacaran. Terus kan kalau kita bicara soal relation kan bukan hanya soal pasangan kekasih kan, Oh iya, benar. tapi juga ada juga teman-teman yang di dalam hubungan keluarganya mereka itu juga mengalami yang namanya toxic relationship gitu loh. Entah itu datang dari orang tuanya, entah itu datang dari adiknya, dari kakaknya gitu. Oh ya benar juga sih. Jadi relation di sini kan nggak selalu apa ya berhubungan dengan pacar gitu ya, dengan Mm-mm. kekasih, tapi berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain di sekitar Mm-mm. kita gitu ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya sih aku cukup memahami tentang toxic relationship gitu ya, Ditya. Tapi hanya sedikit nggak sekatam kamu lah gitu ya. Nggak sebanyak kamu lah gitu Dit gitu ya. Oh ini teman-teman udah pada bergabung nih. Halo teman-teman, terima kasih sudah Terima kasih bergabung. semuanya. Terima kasih Elia. Ini ada. Oh, terima kasih untuk apa nih Bu namanya? Nur, temanya luar Oh biasa iya. ya Bu. Terima kasih. Semoga menjadi Terima berkat. kasih untuk Kompak GKJ Purwodadi. Oke, banyak ya Dit ya followers kamu. Oke Dit, kembali lagi nih Dit. Mungkin kalau aku sih sedikit memahami tentang toxic relationship. Mungkin tapi ada Hmm. beberapa orang nih ya, ada beberapa orang kurang paham nih apa sih artinya toxic relationship ini gitu. Mungkin Dita bisa jelasin nggak ya gitu. Apa sih yang Oke. dimaksud dengan toxic relationship ini? Kan kalau misalnya kita ngomong soal toxic itu kan kita juga berbicara soal bagaimana relasi kita itu entah itu dengan kekasih kita, entah itu dengan keluarga kita, dan relasi itu tuh apa ya, istilahnya di dalam relasi tersebut itu kita itu mengalami suatu hal yang beracun gitu. Jadi relasi yang beracun. Jadi di dalam relasi itu
kita menemukan ketidaknyamanan, kita menemukan ketakutan, terus kita juga menemukan ketidakpercayaan diri gitu. Jadi sebuah relasi yang membuat kita itu bukan semakin bertumbuh gitu, tapi membuat kita itu semakin terpuruk gitu. Terpuruk ini bisa lebih kepada ini nggak sih, Dit? Misalnya depresi, terus ya Ya itu juga stres bisa kayak gitu ya. membuat jadi di dalam toxic relationship itu bisa membuat kita itu mengalami yang namanya kekerasan secara psikis, secara verbal, juga secara apa namanya, yang kalau kita mengalami KDRT itu loh, uh, yang uh, ya sampai kepada yang fisik-fisik ya. Oh, secara Jadi fisik, fisik. verbal, sama psikis itu. Berarti kalau boleh di ini ternyata kalau boleh aku apa ya memahami dari penjelasan kamu sendiri ya ini Dit ya. Ternyata menurut aku sih toxic relationship ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi seseorang gitu ya. Ketika di toxic ini kan racun ya gitu ya, bener nggak sih? Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya berarti relasi yang apa ya, yang tidak baik, relasi yang buruk gitu ya, relasi yang beracun untuk diri kita sendiri gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau boleh aku pahami bahwa relasi yang tidak baik itu sangat mempengaruhi seseorang dalam arti dalam bentuk karakternya sendiri gitu ya. Dan ini sangat berbahaya berarti ya Ditya, ini sangat berbahaya dan berdampak sangat-sangat berbahaya juga dalam salah satunya itu yaitu dengan bisa depresi. Dari depresi ini pun bermacam-macam lagi ya. Bisa depresi ini kan luas ya gitu ya. Depresi itu bisa langsung kepada misalnya menyakiti diri sendiri gitu nggak sih, Dit? Ya benar gitu ya. Nah, menurut Dita sih gitu. Menurut Dita, ini Dita udah ini ya, udah apa namanya, udah pakar banget nih, Dit. Aku hanya sekedar nanya-nanya nih, Dit, karena penasaran juga, jujur penasaran karena kalau boleh jujur aku tuh belum pernah merasakan yang namanya toxic relationship ya. Maksudnya secara kalau dalam berpacaran belum pernah gitu, tapi kalau untuk secara apa ya, secara relasi dengan orang lain mungkin bukan mungkin pernah mengalami, hanya saja mungkin aku juga pernah sebagai pelaku tanpa sadar aku gitu loh. Nah, jadi kan berarti ini toxic relationship ini bisa kita sebagai pelaku dan bisa juga kita sebagai korban ya. Jadi kita ini penting banget nih kita belajar nih teman-teman nih. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih sudah mau bergabung dan ini sangat bagus sekali ya. Kita mempelajari tentang toxic relationship ini supaya kita bisa mengoreksi apakah kita itu memang sebagai korban dari toxic relationship ini atau justru kita juga sebagai pelaku yang yang bisa membuat orang lain menjadi depresi tanpa sadar dan maupun tidak sadar gitu ya. Nah, Dit, kira-kira bagaimana sih ciri-ciri kita tahu bahwa itu hubungan relasi itu tuh beracun nih gitu. Bagaimana ciri-cirinya gitu, Dit? Oke, belum sampai situ. Aku mau jelasin dulu kalau misalnya kita tuh sebenarnya tidak bisa nilai orang secara langsung gitu loh. Apakah orang itu beracun atau enggak gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita masuk di dalam hubungan itu tadi, di dalam relasi tadi, kita bisa merasakan gitu loh. Hubungan ini ke arah yang sehat atau yang ke enggak sehat gitu. Nah, ketika kita merasakan kayaknya ada yang aneh nih dengan hubungan ini, gimana sih cara kita merasakan itu? Nah, caranya ketika kita merasakan itu adalah ketika di dalam relasi itu, entah itu di dalam relasi kita dalam keluarga, entah itu relasi di dalam pasangan kekasih gitu, entah itu rekan sekerja kita merasakan adanya intimidasi di situ. Jadi ketika kita lalu bisa mendapatkan sebuah prestasi yang besar gitu. Kita mendapatkan prestasi yang besar, tapi di situ kita justru tidak dihargai. Gitu. Justru di situ kita dirasa sangat kurang. Kita lalu dibandingkan dengan orang lain. Gitu. Kok kamu kurang? Kamu belum mengerjakan ini. Itu prestasi apa sih? Cuman abal-abal, cuman ecek-ecek, receh gitu. Nah, terus selain itu juga ketika kita melakukan kesalahan, lalu orang-orang di sekitar kita tadi, di dalam hubungan toxic relationship tadi,
kita semakin dikritik, semakin direndahkan gitu. Misalnya kita di dalam sebuah komunitas, terus kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita dikritik, dan kita dikritik itu di depan orang banyak, di depan umum gitu. Kita dipermalukan di situ. Nah, lalu juga ketika kita ada di sebuah komunitas, atau entah itu kita bersama pacar atau kekasih kita, itu lagi ada bareng dengan teman-teman kayak gitu. Nah, di situ kita dijadikan sebuah lelucon gitu. Lelucon yang itu membuat hati kita tuh sebenarnya aku nggak nyaman nih berada di sini gitu. Kayak misalnya nih, Kak Juni punya pacar nih misalnya, terus Kak Juni dibawa nih bareng-bareng sama teman-temannya. Terus di situ Kak Juni dipermaluin sama pacarnya Kak Juni. Jadi katanya sih lagi ketawa-ketawaan, lagi guyonan gitu. Tapi lama-kelamaan semua itu tuh jadi kayak nyakitin kita sendiri gitu loh. Dan pada akhirnya guyonannya itu, terus leluconnya itu jadi body shaming juga ke kita gitu. Misalnya, pacar lu gendut banget nih gitu. Makanya pantas makannya banyak banget gitu. Pesennya banyak banget. Itu kan sudah ke arah body shaming gitu. Oh, ngerti. Berarti Tuh, terus eh, yang maksud dari kamu ini yang apa namanya ciri-cirinya itu dalam arti kita tidak lagi merasakan kenyamanan ya. Misalnya ciri-cirinya ketika ketika kita merasa oh ini tuh nggak bener lah, misalnya ini tuh relasi yang ini tuh nggak sehat nih bagiku karena aku udah nggak rasa nyaman, merasa bahwa apa ya semakin lama kok mereka semakin menjatuhkan apa ya ya betul. menjatuhkan karakter kita sendiri, terus apa namanya nggak menghargai kita, kira-kira seperti itu ya Dit ya. Jadi itu mungkin sudah termasuk ya. Jadi kayak misalnya pun kita walaupun kita nggak merasa apa ya, walaupun kita nggak merasa bahwa kita bukan korbannya, tapi kita juga sebagai pelaku misalnya kayak kita gosipin orang nih ya, mungkin itu sebenarnya udah toxic relationship sih, bener nggak sih? Kalau dalam hal Betul, gosip aja pun kita udah termasuk toxic relationship kan, justru betul, betul. di gosip ini justru kita harus menghindar justru gitu ya. Mm, mm, Ada pertanyaan nih tadi sama nih kayak yang tadi aku tanya, apa sih ciri-ciri toxic relationship? Nah, tadi udah sedikit udah dibahas ya, misalnya kayak kita tadi tuh Bu Nur nggak merasa nyaman, terus kita merasa kita nggak dihargai, itu udah termasuk. Dan apalagi udah tingkatannya udah sampai depresi, nah itu udah termasuk sebenarnya ke dalam toxic relationship. Misalnya udah kayak apa namanya, udah ke bentuk tubuh ya langsung, kadang kan aku tuh sering dikatain gini gitu. Jud, misalnya ada ketemu baru orang nih ya, kita udah lama gak ketemu nih, Dit. Misalnya udah lama gak ketemu nih ya gitu, tiba-tiba misalnya ada orang ketemu, kok lu kurusan sih? Gitu. Udah kayak ini patung gitu. Misalnya kayak udah apa yang listrik kayak gitu, itu rasanya kayak bener gak sih? Kayak lu kurusan sih gitu kan, kayak ya gimana, kita udah makan udah banyak kayak memang dasarnya kurus-kurus aja gitu. Bener ya, maksudnya kayak itu kan termasuk sebenarnya udah apa ya, termasuk sudah apa ya, udah nggak menghargai, bukan apa sih, lebih tepatnya udah menjurus nggak menghargai lagi kita gitu, padahal kita baru kenal. Apa salahnya ketika misalnya ketemu orang baru, kita bahasnya jangan langsung kalau lu kurusan, enggak, misalnya apa kabar gitu, kamu sehat enggak. Sebenarnya hal-hal kayak gitu sih sederhana yang sebenarnya bisa membangun hubungan itu, bukan justru sebaliknya bikin racun gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan nih dari Emma nih. Emma, gimana caranya keluar dari toxic relationship? Oke, sebelum menjawab sampai ke situ, jadi sebenarnya yang mau aku jelasin itu, pelaku toxic relationship itu kadang tuh nggak sadar gitu loh. Kalau sebenarnya kita pun juga nggak sadar kalau pada akhirnya kita menjadi pelaku gitu loh, bukan korban gitu. Nah, pelaku toxic relationship sendiri itu biasanya orang-orang yang narsistik gitu. Jadi mereka itu sebenarnya suka foto dong, kalau narsistik secara suka foto. ya bukan suka foto yang gitu-gitu. Narsistik itu di sini itu dalam arti mereka itu menganggap bahwa dirinya itu sebagai pusat rotasi. Jadi nggak ada orang yang lebih pintar, yang lebih baik dari mereka gitu. Tidak ada orang yang lebih mengalami masalah dibanding dia gitu, dibanding mereka gitu. Jadi semuanya itu pusat itu ada di dia gitu.
Dan orang-orang yang seperti inilah yang akhirnya memunculkan adanya toxic relationship tadi gitu. Dan tadi pertanyaannya Emma, bagaimana untuk menghindari toxic Bagaimana caranya relationship? keluar dari toxic relationship? Misalnya nih, dia udah menyadari kan, karena nggak mudah juga untuk orang menyadari bahwa Betul. nggak mudah orang menyadari bahwa ternyata relasi dia dengan orang lain itu bukan membawa hubungan yang sehat, tapi justru membawa hubungan yang beracun kan? Itu nggak mudah loh gitu ya, nggak mudah kan? Karena mungkin bisa salah satu dampak ketika apa ya, kita harus berani. Kalau menurut aku sih gini ya, kita harus berani untuk mengambil konsekuensi ketika kita keluar dari toxic relationship. Salah satu Betul. konsekuensinya kita siap untuk dijauhi. Kita siap untuk tidak mendapatkan teman gitu. Bener nggak sih? Kita udah merasa nih nggak, misalnya ini relasinya ini nggak baik gitu. Justru nggak membangun kita gitu. Justru semakin mengubah kita menjadi orang yang dalam arti negatif gitu ya. Nah, gue mau keluar nih. Aku mau keluar nih dari toxic relationship itu gitu ya. Relasi yang beracun itu gitu. Aku harus siap dong dengan konsekuensi yang ada. Aku siap untuk dijauhi, aku siap untuk jadi bahan gosipan gitu ya. Nah, perlu juga yang namanya kesadaran terlebih dahulu ya untuk kita tahu bahwa ini tuh relasi kita tidak baik gitu. Relasi dengan orang lain ini relasi yang kurang sehat. Nah, bagaimana caranya Dit gitu? Bagaimana caranya? Mungkin salah satunya mungkin kita sadari dulu kali. Nah, kedua bagaimana Dit? Kalau yang pertama, kalau menurutku ya Kak, yang pertama itu adalah kita kenal dulu tandanya. Jadi kenal dulu ciri-cirinya toxic relationship itu apa gitu loh. Apakah di dalam hubungan kamu, entah itu dengan pacar kamu, entah itu dengan keluarga kamu atau rekan kerja kamu yang di dalamnya itu ada toxic relationship. Jadi ciri-cirinya di situ kamu sadar dulu nih di dalam hubungan itu, di dalam relasi itu, apakah kamu merasa aman? Apakah kamu merasa nyaman ketika kamu berbicara dengan mereka, ketika kamu berbincang dengan mereka, atau malah di situ kamu malah merasa insecure gitu. Kamu merasa bahwa aku nggak berarti nih rasanya kayak aku tuh orang yang bodoh gitu loh kalau ngomong sama mereka gitu. Aku rasanya kayak nggak pantas ngomong sama mereka gitu. Atau di situ kamu juga merasa takut untuk berada bersama mereka gitu, takut membuat marah, entah itu takut membuat mereka tidak suka dengan kamu gitu. Jadi disitulah pada akhirnya kamu tahu gitu loh kalau hubungan itu sebenarnya adalah hubungan yang beracun gitu loh. Dan itu yang pertama itu kenali tandanya dulu. Dari yang kamu merasa tidak aman, kamu merasa kayak insecure di dalam sebuah toxic relationship itu tadi. Terus yang kedua, di situ kamu merasa malah kamu tidak bertumbuh gitu. Kamu malah merasa kamu terintimidasi di situ gitu. Yang kedua itu, terus yang ketiga, di situ kamu malah mendapatkan kekerasan secara psikis. Kamu mendapatkan kekerasan verbal, entah itu kamu dikata-katain, entah itu kekuranganmu, itu menjadikan mereka sebagai sebuah lelucon yang akhirnya membuat menjadikan adanya body shaming gitu. Dan yang ketika kamu sudah mengenali tandanya, maka yang kedua itu kamu harus sadar kalau misalnya diri kamu itu berharga. Sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan kamu gitu. Jadi nggak ada seorang pun siapapun dia gitu yang ada di dalam relasimu, mereka tidak bisa untuk merendahkan dirimu gitu. Nah, menyadari itu bahwa setiap kita itu berharga gitu. Dan yang ketiga adalah kita memutuskan untuk meminta bantuan gitu. Jadi untuk keluar dari toxic relationship itu tadi kita memutuskan untuk meminta bantuan karena kan Kak kalau misalnya nih di dalam hubungan pasangan kekasih itu kan nggak mudah kan buat melepaskan pacarnya gitu kan apalagi kalau misalnya pacaran udah lama banget nih gitu tapi sebenarnya dia sadar kalau hubungan pacarannya itu masuk ke dalam toxic relationship cuman dia nggak mampu untuk melepaskan kan jadi pada akhirnya yang harus kamu lakukan adalah mencari bala bantuan gitu. Entah itu dari teman-teman terdekatmu, entah itu
dari orang-orang yang di sekitarmu yang selalu mendukung kamu, atau dari tenaga profesional seperti psikolog, gitu, konselor, gitu. Itu sih. Terus yang selanjutnya itu adalah fokus pada diri sendiri. Jadi ketika kamu pengen untuk lepas dari toxic relationship tadi, maka kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Fokus untuk kebahagiaan dirimu. Jadi cukup untuk memikirkan pasanganmu tadi misalnya. Kamu cukup untuk memikirkan gimana ya nanti pasanganku bahagia nggak ya dia? Dia kira-kira bisa nggak ya? Cukup untuk tidak memikirkan itu, tapi fokus ke dirimu sendiri gitu. Karena kamu pun juga berhak untuk bahagia gitu. Kamu harus memikirkan bahwa kira-kira apa ya yang bisa membuatku bahagia, kira-kira apa ya yang bisa membuatku semakin bertumbuh gitu loh, semakin maju gitu. Terus yang keempat adalah ketika kamu sudah melepas itu, kamu ya kita kalau sebagai manusia ketika kita melepaskan pasti kita terpuruk ya Kak. Kita kan pasti ya sedih-sedih dulu, galau-galau dulu, tapi kita juga harus ingat gitu Ya nggak bahwa usah cerita loh, cerita curhat di sini gitu. hidup kita itu berarti gitu loh. Kita harus ingat bahwa berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika kita belum bertemu dengan dia, kita baik-baik saja gitu loh. Kita bisa hidup mandiri gitu loh tanpa dia. Oleh karena itu, setelah kita melepaskan, maka kita harus melakukan kegiatan positif. Entah itu mau berkebun, kalau sekarang kan musim corona kan enaknya berkebun, masak gitu. Atau video callan dengan teman-teman gitu. Gitu. Terus Aku tahu kenapa senyum. Oke, lanjut Dit. Tuh, mohon maaf untuk yang namanya Arnold itu tolong jangan sebut-sebut nama itu mantan di situ. kakakku. Oke, lanjut deh. Dan lalu ketika kita sudah berhasil melepaskan, kita juga harus membuka diri gitu loh untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita gitu, supaya kita itu nggak hanya berada di lingkaran yang akhirnya itu membelenggu kita gitu loh. Tapi kita juga membuka lingkaran positif ke orang-orang yang selama ini sudah mendukung kita dengan baik gitu. Itu sih kalau tentang hubungan dalam pasangan kekasih gitu. Oke, Emma, peace. Emma, jangan dibongkar di sini, Emma. Cukup kita aja. Oke. Tapi kan Dit, gini ya, misalnya kan nggak semudah itu ya Dit ya. Misalnya kita tahu nih, misalnya aku kenal beberapa orang yang mengalami yang namanya toxic relationship gitu ya. Misalnya apa namanya, aku bilangnya dalam pacaran dulu deh gitu ya. Dalam pacaran dia mengalami yang namanya toxic relationship gitu, baik secara verbal. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. baik secara verbal maupun secara fisik gitu ya. Nah, masalahnya ialah Dit nggak mudah gitu loh Dit untuk mengambil tindakan, oh gua harus meninggalkan dia nih gitu. Apalagi kalau misalnya proses pacarannya itu misalnya udah 5 tahun, 6 tahun kayak gitu ya. Aduh, udah 6 tahun misalnya udah 6 tahun aku bersama-sama dengan dia gitu ya. Atau 5, nggak usah senyum. Itu cuman angka. 5 tahun deh gitu, udah 5 tahun, saya nggak mudah nih 5 tahun, saya menjalin relasi dengan dia udah 5 tahun, aku udah mulai terbiasa gitu ya, ya udah nggak apa-apa deh, dimaafin gitu. Jadi dia nggak nyadar nih bahwa dia itu sebenarnya udah apa ya, terkungkung itu apa sih? Terkungkung itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya udah sebenarnya terkungkung dalam hubungan itu gitu lah. Nah, menurut kamu bagaimana sih caranya supaya apa ya, dia itu apa ya, karena nggak mudah kan aku bilang ya Dit ya, karena nggak mudah, karena dia 6 tahun, misalnya 5 tahun ini pacaran gitu, dan 5 tahun pacaran, ya tadi aku bilang tadi untuk melepaskannya dia udah, ya udah deh ditahan-tahanin aja dulu, dia mau berubah kayak gitu. Nah, menurut kamu gimana? Oh,
itu yang seringkali juga dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam toxic relationship gitu Kak, dalam hubungan pacaran gitu kan. Jadi ketika yang satu lagi sebelum menjawab itu, jadi orang-orang yang menjadi pelaku toxic relationship itu orang-orang yang manipulatif gitu. Jadi ketika dia lalu berbuat hal yang mungkin itu mengganggu psikis kita, mengganggu kenyamanan kita, lalu dengan sadar, akhirnya dia sadar, dia tahu kalau dia melakukan kesalahan itu ke kita, lalu dia minta maaf, tapi minta maafnya itu dengan menyakiti dirinya sendiri juga gitu. Entah itu dengan, maafin aku bodoh banget, dengan pukul-pukul kepalanya, atau apapun lah yang menyakiti dirinya gitu. Dan di situ, ketika dia bersikap manipulatif itu, dia dengan sadar bilang bahwa, iya aku salah gitu. Aku salah dan aku mau berubah gitu. Dan itu yang akhirnya membuat orang-orang yang terkungkung dalam toxic relationship itu nggak mampu untuk melepaskan karena dia selalu berpikir bahwa oh ya udah orang ini akan berubah, pacarku akan berubah gitu. Jadi di dalam pikirannya itu gitu terus, tapi ketika dia akhirnya membuka kesempatan itu, pacarnya melakukan kesalahan yang sama lagi, minta maaf lagi, terus dimaafkan lagi, berubah lagi gitu, menjadi buruk lagi kayak gitu. Jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya sadar betul gitu loh, sampai seberapa lama kamu akan memberikan dia kesempatan untuk berubah, dan yang kedua itu sampai berapa lama kamu harus bertahan di dalam lingkaran yang beracun itu gitu loh. Apakah kamu nggak merasa capek gitu ketika kamu berada di situ? Yang pertama kesadaran itu dulu. Dan yang kedua itu tadi yang kayak yang pertama aku bilang tadi, kita butuh bantuan dari orang lain gitu. Karena nggak mudah untuk melepaskan sebuah toxic relationship, dan ketika hubungan itu sudah berlangsung lama itu nggak mudah gitu loh. Jadi kita butuh orang lain memang untuk menguatkan kita, untuk menguatkan kita dan membantu kita untuk lepas dari hubungan itu gitu. Entah itu orang-orang yang ada di sekitar kita, atau itu kita minta bantuan ke psikolog gitu. Oke, mengerti sih aku. Ini ada pertanyaan dari Emma nih. Dit, gimana kalau korban toxic relationship itu yang nggak bisa keluar dengan ada alasan anak dalam hubungan itu nih gitu, jadi kayak misalnya mungkin rumah tangga kali ya, misalnya dalam pernikahan ternyata terjadi misalnya KDRT tadi itu ya, misalnya itu kan termasuk toxic relationship ya, dan anak di dalamnya itu bagaimana Dit, menurut kamu bagaimana cara dia untuk keluar gitu, karena kan orang yang berumah tangga pasti mikirnya gue ada anak nih gitu, gue ada anak jadi nggak mungkin gue tinggalin gitu, kasihan anak ya, kasihan anak aku nggak punya bapak gitu, nggak kasihan anakku nggak punya ibu gitu lah, misalnya mana menurut kamu Dit? Nah itu yang sebenarnya susahnya di situ. Kita selalu membangun, kalau kita sendiri di Indonesia kan juga selalu membangun norma dan stigma bahwa keluarga itu harus lengkap, ada bapak, ibu, anak di dalamnya kan gitu. Nah ketika kita lalu bercerai misalnya, kita nanti akan terbatas pada agama gitu. Agama kita tidak memperbolehkan untuk kita bercerai gitu. Terus yang lain hal, terus kita juga merasa bahwa nanti anakku nggak punya orang tua, aku jadi single mother gitu misalnya, aku jadi single father untuk menghidupi anakku gitu. Nah tapi yang harus dipikirkan sekali lagi adalah ketika kita hidup di dalam lingkaran toksik itu dan ada anak di dalamnya, ketika misalnya nih ada dua orang tua, terus mereka juga melakukan tindakan beracun gitu, bukan hanya kepada pasangannya, tapi juga kepada anaknya. Yang harus diingat adalah anaknya ini nanti juga berpotensi melakukan hal yang sama kepada pasangannya. Gitu. Jadi langkah yang paling baik adalah kita bukan hanya untuk bukan menghindar ya Kak, tapi lebih tepatnya kita harus membatasi diri gitu loh. Kita membatasi untuk berbicara, kita membatasi diri
untuk bercengkrama dengan orang yang toksik itu tadi gitu loh, menjaga jarak lah, mengurangi intensitas bersama orang yang toksik tadi. Gitu. Karena dengan kita lalu membatasi diri, mereka itu sebenarnya kerasa gitu. Mereka sadar kalau oh, ternyata aku nih kayaknya menjadikan istriku atau suamiku tuh nggak nyaman gitu. Itu langkah pertama dulu yang harus dilakukan, membatasi diri. Terus yang kedua itu adalah Tunggu, tunggu Dit. Membatasi diri ini berarti dalam arti dia pisah rumah kah atau enggak, pisah atau cuman bagaimana? mengurangi intensitas gitu loh, Komunikasi, mengurangi komunikasi. interaksi, betul. Oh, Karena kan kalau misalnya kita di dalam hubungan yang ideal, itu kan ada komunikasi dua arah kan. Tapi kalau di dalam hubungan yang toksik itu kan ketika ada permasalahan, ada perselisihan, maka di situ nggak ada komunikasi dan kita tidak menemukan suatu jawaban gitu loh. Yang ada mm-mm. masalah itu mengendap terus gitu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan yang pertama adalah membatasi dengan mengurangi intensitas gitu berbicara gitu. Nah, dari situ orang itu sadar gitu loh sebenarnya oh aku ada kesalahan nih gitu. Terus yang kedua itu adalah berani untuk berkata tidak gitu. Jadi misalnya di dalam hubungan keluarga aku pernah menemui sih Kak. Jadi ada sebuah keluarga gitu yang dia tuh di dalam hubungan keluarganya tuh memang uh, antara ayahnya dan ibunya dan anak-anaknya itu ada hubungan yang tidak sehat gitu loh. Mm. Jadi di situ mereka memang sedang terlibat di dalam lingkaran toxic relationship gitu. Dan di situ ayahnya itu berlaku bahwa semua hal itu pusat rotasinya itu di dia gitu. Jadi ibunya itu harus mau untuk disuruh-suruh, anaknya juga harus mau untuk disuruh-suruh gitu. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, kritiknya benar-benar pedas, benar-benar tajam gitu. Nah, dan ketika hal itu terjadi, ketika mungkin uh, yang si pelaku tadi menginginkan kamu harus begini, kamu harus begitu, dan kita harus berani untuk bilang tidak gitu. Kita harus berani untuk menolak gitu loh, walaupun nanti mungkin ada pertengkaran gitu kan. Tapi ketika kita berani menolak, itu mereka juga akan sadar kalau sebenarnya uh, mereka itu ada hal yang apa ya, yang miss gitu loh. Ada hal yang salah gitu loh, yang membuat kita akhirnya merasa nggak nyaman gitu. Terus yang ketiga itu uh, kita sebenarnya tidak menghindari mereka sih, tapi kita sadar gitu loh, sadar bahwa diri kita sendiri berharga, terus sadar bahwa anak-anak kita itu juga perlu bahagia gitu loh. Kita fokus, justru kita harus fokus pada anak-anak kita, kita harus fokus pada kehidupan kita bersama dengan anak-anak kita untuk istilahnya untuk menyelamatkan anak kita lah dari lingkaran toksik itu. Dan kalau uh, aku tadi sempat membaca sih dari artikel tentang undang-undang Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004. Jadi di pasal 7 itu dikatakan bahwa ketika seseorang kehilangan rasa percaya diri, takut, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, disitulah seseorang mengalami kekerasan secara psikis. Jadi karena kan toxic relationship tadi kan nggak hanya verbal, nggak hanya fisik, Mm-mm. tapi juga psikis. Nah, Psikis, ya. ketika di dalam hubungan rumah tangga tadi, seseorang sudah mengalami kekerasan psikis dan merasa bahwa dirinya itu sudah apa ya, tidak mampu untuk nggak berdaya lah untuk ngomong ke suaminya atau istrinya tadi, terus dia merasa bahwa dia sudah tertindas di situ, dia merasa bahwa hubungan itu sudah tidak nyaman baginya, maka langkah yang harus dilakukan adalah pergi ke orang-orang terdekat atau pergi ke tenaga profesional supaya bisa keluar dari hubungan toxic relationship tadi gitu loh. Karena ketika kita sadar bahwa kita berharga, ketika kita sadar bahwa ada anak-anak yang perlu diselamatkan, maka kita juga dengan sadar akan pergi ke tenaga profesional tadi gitu loh Kak. Itu juga. Oke, Eh, aku pernah ini juga sih, Dit, kayak membaca
buku gitu kan. Jadi tapi kayak salah satu dampak terbesar sebenarnya dari toxic relationship itu kita bikinlah yang ini ya, yang dalam arti secara kekerasan secara fisik maupun psikis ya gitu ya. Mereka justru karena udah terlalu lama, karena udah terlalu terkungkung lama di dalam toxic relationship itu, jadi lebih tepatnya mereka lebih menikmati jatuhnya. Jadi ketika dia tidak dipukul, dia nggak puas gitu. Ngerti nggak sih? Oke, ngerti Ya gitu ngerti. ya. Apakah itu memang salah satu dampak dampak yang misalnya dampak besar pada seseorang ketika seseorang itu tidak berusaha untuk keluar, yang akhirnya ujung-ujungnya dia lebih pada apa ya, bersedia jadi apa ya, bersedia jadi korban gitu loh, bersedia menyerahkan diri sebagai korban yang ya dong, misalnya bersedia jadi korban karena itu tadi karena dia sering dipukul, akhirnya kayak otak dalam apa ya, alam sadarnya itu merekam gitu loh. Oh, jadi dia lebih menikmati tentang pukulan itu, dia lebih menikmati tentang cacian itu, makian itu gitu. Menurut kamu apakah memang sampai segitunya kah dari dampak toxic relationship ini? Ya, emang dari hubungan yang beracun tadi Kak, dampaknya itu memang benar-benar apa ya, benar-benar besar gitu loh. Orang bisa Ya. jadi ketika dia merasa insecure, terus menerus dia insecure, terus dia bisa lari ke depresi gitu. Terus karena dia depresi, terus akhirnya dia nggak makan gitu, dia nggak minum, itu kan sudah ke arah depresi gitu loh Kak. Terus yang kedua bisa saja ketika dia berada di dalam lingkaran toxic relationship tadi, pada akhirnya dia juga uh, ikut beracun juga gitu loh. Jadi ketika kita misalnya berada di dalam lingkungan yang beracun, kita yang tadinya biasa aja gitu, kita tadinya yang nggak beracun gitu. Karena kita sudah terbiasa hidup dengan mereka, pada akhirnya kita juga menjadi beracun juga gitu. Dan akhirnya kita juga tanpa sadar melakukan hal yang sama gitu. Entah itu ke orang-orang yang dulunya menjadi pelaku atau entah itu dengan orang-orang baru yang kita temui gitu. Terus dampak yang ketiga itu yaitu tadi, ketika kita berada di dalam lingkaran toksik tadi, kita akhirnya menjadi terbiasa. Jadi kita memaklumi kesalahan orang yang Ya, toksik tadi gitu loh. Jadi ya benar-benar. meskipun akhirnya kita dipukul, terus nanti mereka minta maaf lagi, kita mengalami kekerasan secara verbal atau psikis, mereka minta maaf, kita maafkan. Jadi ketika kita terus-menerus berada di lingkaran itu tanpa kita putus, itu kita lama-lama menjadi memaklumi kesalahan mereka gitu loh. Terus kita terbiasa juga dengan semua itu. Itu sih Kak. Oke, teman-teman, kalau teman-teman jika ada mau bertanya ataupun mau sharing cerita, boleh ditulis di kolom komentar. Ini udah ada beberapa yang gabung sih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kasmuri. Halo Kasmuri. Hai Kak Suri. Halo Kasmuri. Kapan kita join lagi Kasmuri? Oke, ya. Menarik ya Dit ya, gitu ya. Menarik Iya, sekali. Apa ya? Menambah wawasan sih aku gitu. Jadi nggak hanya sekedar tahu tentang apa ya, nggak hanya sekedar apa ya, justru kayak walaupun aku yang belum belum dalam arti belum pernah merasakan yang namanya toxic relationship secara misalnya hubungan relasi dengan pacar dalam pukul psikis kayak gitu ya, aku nggak pernah mengalami itu, tapi aku bisa mungkin bagi teman-teman yang udah mengetahui ini di sini, misalnya udah tahu nih tentang apa bahayanya, ciri-cirinya, teman-teman boleh bisa sebagai apa ya, duta lah gitu ya. So, kita kan UKDW ya, duta. Universitas Kristen Duta, oh ya, duta gitu ya. Kita sebagai apa ya, sebagai apa ya, sebagai perpanjangan tangan untuk menolong teman-teman yang mengalami namanya toxic relationship, karena tadi ya seperti yang dikatakan tadi ya, seperti yang Dita katakan, ternyata dampaknya bahaya sekali untuk secara apa, untuk seseorang ketika dia itu sudah mengalami yang namanya toxic relationship. Ya kalau dia sadar, kalau enggak gitu ya bahaya gitu ya. Nah kalau Dita sendiri katanya udah punya pengalaman, apa sih yang kamu alami Dita sampai kamu bisa nggak, ini kita sharing ya, nggak usah sebut oknumnya siapa, misalnya toxic relationship seperti apa yang pernah kamu alami sehingga kamu tuh apa ya, sampai apa ya, menurut aku ketika kamu berani untuk membuat ngajak orang untuk belajar tentang apa ya, belajar tentang toxic relationship, berarti kamu
ingin sekali menolong orang-orang sekitar kamu agar tidak mengalami hal yang sama denganmu. Bener nggak? Nah, apa Iya. sih kira-kira pengalaman toxic relationship yang seperti apa sih yang sudah pernah kamu alami gitu sampai kamu berani gitu untuk bersuara gitu ya? Ya, silakan Dit. Oke. Nah, Nggak boleh sebut merek. Ya, tenang, kita nggak sebut merek kalau. jadi Tapi kalau eh kalau nggak sebut merek, tapi kayak sebagian besar udah tahu. Oke, silakan Dit. oke, jadi ya memang benar di dalam toxic relationship kan akhirnya kan semua orang itu kan membuat orang yang ada di dalamnya itu kan jadi membuat orang di Inisial aja. dalamnya itu kan jadi apa ya Kak? Jadi membuat merasa tidak nyaman, merasa takut gitu kan. Nah kalau aku sendiri sih pernah mengalami di dalam hubungan pacaran yang pertama, yang kedua di dalam hubungan pertemanan gitu. Dalam hubungan pertemanan dan yang ketiga yang lebih parahnya sebenarnya di dalam hubungan berpelayanan pun juga pernah gitu. Nah, di dalam ketiganya tadi aku pun merasa tidak nyaman gitu loh. Jadi aku merasa terus-terusan insecure gitu. Terus aku merasa kalau rasa-rasanya kok, oh ini toxic relationship nih. Iya ini. Udah body shaming nih. Ini udah body shaming nih. Kenapa Kadita pipinya gede, ya kan? Sorry ya. Itu cuma bercanda, Dit. Kita tahu itu Bercanda, bercanda ya. bercanda. Kenyataan memang pipimu gede, Dit. Memang gede banget. Ya. Puji Tuhan lah. Next. Oke, jadi aku pun sendiri waktu itu merasa nggak nyaman gitu loh di dalam relasi itu gitu. Aku merasa bahwa ketika aku nanti bertemu sama si A, kalau dalam hubungan pelayanan, di dalam hubungan pertemanan gitu kan Kak, aku nanti bertemu dengan si A, aku ketemu dengan si B, oh rasanya kayak males banget gitu loh. Kayak istilahnya kalau nanti aku ketemu dengan dia pasti nggak lain nggak bukan ntar ya mereka juga pasti akan membuat aku sebagai bahan lelucon gitu. Aku Terus sambil minum ya. oke, aku juga akan dikritik terus menerus gitu loh tanpa pernah diapresiasi apa prestasiku gitu. Jadi pernah juga pada akhirnya Sama. hai Tunggu, apa kalau terus-terusan insecure bisa jadi insinyur Jun? Coba aja bisa mikir jadi dulu. bisa jadi kan sure-nya Pertanyaanmu sama sih. gitu loh Kak. Next. Kamu lo, Sam. Next. Oke, lanjut, Dit. Oke, jadi uh, apa di dalam hubungan itu aku pernah merasa bahwa uh, aku kayaknya males gitu ketemu sama orang-orang yang aku temui itu si A atau si B gitu karena pernah juga ketika aku membuat suatu hal gitu, membuat suatu acara gitu yang gede terus habis itu aku tidak maksudnya meskipun tidak diapresiasi, oh ini bagus ini gini setidaknya kan ucapkan terima kasih kayak gitu kan. Ya. Tapi itu tidak sama sekali malah dikritik di depan banyak orang gitu. Jadi kayak itu langsung menjatuhkan harga diri seseorang kan di situ gitu. Dan jadi dari situ terus akhirnya aku menjadi kayak, aduh males banget nih kayaknya ketemu sama orang ini. Ngapain gitu ketemu sama orang ini nggak berbobot gitu loh. Malah membuat aku semakin insecure, malah membuat aku semakin apa namanya down gitu. Kalau di dalam relasi juga nih dalam Pacaran. berpacaran gitu kan itu pernah mendapat kekerasan secara psikis gitu yang membuat aku akhirnya kayaknya ngerasa aku nggak nyaman gitu loh berada di dalam hubungan ini gitu kalau terus kulanjutin ntar gimana ntar anak-anakku gitu Udah anak apakah ya anak-anakku pikirannya. bisa mendapat iya iyalah jelas dong Next. apakah nanti kalau aku hidup bersama dia gitu selamanya gitu apakah aku apa ya bisa mendapatkan hal yang membahagiakan nantinya
Jangan disebut nama gereja di sini. Oh, Nggak boleh. jangan sebut merek. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Oke, terus. Apakah aku akan mendapatkan kebahagiaan gitu loh? Apakah nanti anak-anakku itu bisa mendapatkan apa ya, masa depan yang cerah gitu kan? Karena kan yang aku tahu bahwa orang-orang yang berperilaku toksik itu ketika mereka punya anak. Nah lanjut Dit. Nanti itu kalian secara personal ya, untuk Arnold secara personal ya. Di chat sama Dita ya. Oke, next Dit. Apakah ketika lalu apa namanya, orang itu melakukan kekerasan secara psikis, terus mereka melakukan toxic relationship itu di dalam sebuah hubungan, uh, itu kan bisa berdampak juga kan buat anaknya gitu loh secara psikis gitu. Nah, jadi ketika uh, apa namanya, ada di dalam hubungan itu, memang pada akhirnya sadar gitu loh kak, sadar dulu kalau misalnya oh ini kayaknya kalau sampai gua berumah tangga sama dia nih kayaknya nggak bagus gitu loh, nggak bakal inilah istilahnya, kayak udahlah kasihan anak-anak gua gitu loh, kayak gitu sih kak. Oke. Jadi Ini karena uh-uh. pergumulan tadi, terus akhirnya aku men-share juga ke teman-teman gitu loh, karena kan memang ada beberapa teman-teman yang pada akhirnya cerita ke aku kak tentang hubungan mereka dengan pacarnya, terus hubungan mereka dengan orang tuanya bahkan gitu, terus hubungan mereka dengan rekan-rekannya, itu sebenarnya tanpa sadar mereka sebenarnya sedang masuk di dalam lingkaran toksik gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Chris Mendax. Ini adiknya si Grace ya. Eh, dia Menda. bertanya gini, tapi bisa bertahan gitu atau langsung ambil keputusan? Mungkin kalau aku boleh dari kita sharing tadi ya, Dit, nggak, misalnya ketika orang mengalami toxic relationship nggak langsung bisa ngambil keputusan gitu kan ya. Betul Karena kan betul. dia udah di zona nyaman, udah misalnya lama mengenal orang itu dan dia memiliki pengharapan bahwa orang itu akan berubah, dan mungkin proses-proses ini kan nggak lama, misalnya proses-proses ini kan nggak cepat ya gitu. Jadi mungkin dia sudah menyadarinya lama, tapi untuk mengambil keputusannya nggak bisa lama juga. Dalam arti ya itu tadi tuh zona nyamannya udah di situ gitu, dan dia harus mikirkan kalau misalnya dia ninggalin ini, berarti dia harus cari lingkungan yang sehat. Dan di mana kan lingkungan yang sehat itu kan gitu ya, di mana kan lingkungan yang sehat itu, pertemanan yang sehat itu, ataupun relasi yang sehat itu, dia berarti harus mencari lagi, memulai dari nol. Dalam arti memulai lagi hubungan yang baru lagi dari dengan seseorang, apa ya, mengenal lagi orang lain itu kan sesuatu yang nggak nyaman ya, mengenal orang baru lagi gitu ya, nggak nyaman. Jadi mungkin butuh waktu yang lama kali, untuk Menda butuh waktu yang lama dalam menentukan mengambil keputusan apakah aku harus meninggalkan dia atau enggak gitu kali ya. Mungkin bener nggak sih Dit dari Dita Iya betul sendiri? betul sih kak. Karena kan kalau misalnya kita sudah masuk di dalam lingkaran toxic relationship nih kak, kalau menurutku sendiri nih kak, ketika kita masuk di dalam lingkaran toxic relationship itu, oh ya ada satu hal tadi yang kelupaan, kalau uh, orang, jadi si pelaku toxic relationship itu akan membuat pasangannya itu menjadi bergantung ke dia gitu. Ya. Jadi istilahnya kalau tanpa dia itu Orang ini kamu nggak nggak bisa akan bisa sendiri gitu. gitu. Nah, tanpa dia kamu nggak akan bisa. Dan kenapa pada akhirnya orang-orang di dalam lingkaran toxic relationship itu mereka lalu menjadi bertahan dan memutuskan untuk nanti dululah gitu. Nanti dia pasti juga berubah gitu. Nah, kenapa pada akhirnya berada di dalam situasi seperti itu? Ya itu tadi, karena dia itu memaklumi kesalahan pasangannya, itu yang pertama. Jadi dia memaklumi kesalahan pasangannya, jadi ya dia terbiasalah dengan perilaku toksik pasangannya itu tadi. Dan yang kedua tadi, ketika dia berpikir bahwa dia akan keluar dari lingkaran toksik itu, dia juga berpikir bahwa kalau nanti aku keluar, aku akan membangun hubungan yang baru gitu. Bisa nggak sih aku membangun hubungan yang baru gitu? Kira-kira ada nggak sih orang yang mau membuka lembaran baru dengan aku gitu? Jadi di situ karena hubungan yang tidak sehat tadi yang membuat orang itu bergantung, itulah yang pada akhirnya membuat si korban ini tadi
itu tidak bisa keluar dari toxic Toxic relationship tadi. relationship. Oke, Dit, ini nggak terasa banget kita udah hampir 1 jam ya untuk Wow. berbincang-bincangnya ya. Karena menurut aku sih untuk toxic relationship ini tuh nggak ini ya, nggak sesimpel ini gitu ya, nggak sesimpel ini butuh butuh dan ini tuh wow, luas gitu ya, butuh luas dan kita itu butuh part untuk pembahasan yang part 2 gitu ya. Nanti teman-teman bisa minggu depan kali ya, Dit ya, kita bahas yang kedua. Iya. Tapi aku mau ini dong, Dit, apa namanya, Dita boleh nggak sih kasih kata-kata semangat untuk teman-teman yang mungkin yang sedang nonton gitu. Nanti kan ini kita save ya di IG, jadi IGTV ya, nanti kan bisa dilihat di Instagramnya Dita. Mungkin nanti teman-teman yang akan nonton gitu, mungkin dia menyadari gitu ya, oh ternyata aku tuh udah mengalami yang namanya toxic relationship. Nah, boleh nggak sih Dit kasih kata-kata penyemangat gitu atau quotes-quotes gitu atau apa. Nah, itu satu. Terus yang kedua, bagi tips Dit, bagaimana caranya kita supaya bisa apa ya, memilih pertemanan yang sehat gitu ya. Bagaimana kita Oh bisa gitu. memilih nih, Ada kuis Kak Semi, nanti ya dapat gitu. beng-beng. Ini Ada dapat Sam, beng-beng. ada kuis. Nanti kami akan kirim beng-bengnya ya, Sam. Nah, boleh dijawab kali ya, Dit ya. Oke. Ya, aku mau kasih kata-kata penyemangat untuk teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini berada di dalam lingkaran toxic relationship, jadi kalian harus sadar bahwa kalian itu berharga gitu. Ada atau tanpa dia, kamu itu bisa melakukan segala sesuatu. Kamu bisa menjadi mandiri gitu. Ada atau tanpa dia. Dan yang kedua adalah janganlah berada di dalam lingkaran toxic relationship yang terus-menerus akan membelenggu kalian. Jadi beranilah untuk keluar dari lingkaran itu, beranilah untuk menyadari bahwa kamu berharga, beranilah untuk mencintai dirimu sendiri. Ya. Yang caranya bagaimana kita Oh ya, memilih. oh ya. Nah, yang kedua, caranya bagaimana kita memilih orang-orang yang dalam lingkungan yang sehat. Itu yang pertama, kita harus menyadari betul nih topik bahasan kita yang pasti itu topik bahasanya. Jadi ketika kamu bertemu dengan lingkunganmu, apakah mereka membahas hal-hal yang positif atau mereka malah menjadikan hal-hal yang ada di dalam dirimu itu sebagai lelucon gitu. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang membahas dan membuat lelucon tentang dirimu yang merendahkan kamu, lebih baik tinggalkan gitu. Jadi ya itu tadi, bergaulah dengan orang-orang yang positif gitu. Yang bisa membuat kamu bertumbuh gitu, yang membangun kamu. Oke, Dita, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya tentang toxic relationship. Mungkin minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi ya, gitu ya. Bagaimana caranya kita membantu teman yang sedang mengalami toxic relationship, gitu ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen di sini, di komen, walaupun komennya nih Samuel nih bikin lelucon ya, Samuel bikin lelucon memang. Terima kasih untuk banyak ya teman-teman yang boleh ikut sharing. Semoga sharing hari ini tuh bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa pahami mana nih pertemanan yang sehat, mana pertemanan yang tidak sehat untuk kita gitu ya. Karena kan segala sesuatunya keputusannya ada di tangan kita sendiri sebenarnya gitu ya. Kita yang menentukan apakah kita itu apa ya, kita mau jadi orang seperti apa gitu ya. Apakah memang ini bisa membantu kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya. Dan juga jika kami ada kata-kata yang salah, maaf, karena kami juga bukanlah seseorang yang profesional, karena ini adalah diciptakan berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi kita hanya berusaha untuk sharing. Kita bukan psikologi ya teman-teman, kita bukan psikiater, lagi-lagi kita bukan tenaga profesional, kita hanya berbagi sharing pengalaman terkhususnya. Jadi ini semoga bermanfaat untuk semua orang ya. Terima kasih. Ada Kak Sotar ternyata. Halo Kak Sotar. Oh iya. Ya, Hai Kak, maaf ya Kak kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Orang psikologi coy. Orang psikologi seharusnya kita ngundang Kak Sotar. Psikologi coy. Iya.
Oke ya. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung sekali lagi. Terima kasih untuk yang komentar dan sudah mau berbagi cerita juga. Eh, terima kasih Dita. Sampai ketemu di minggu depan Oke, Dit. terima Jangan kasih lupa Kak di save Juni. ya. Dadah Oke, teman-teman. Saya undur diri. bye.